Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatidz, tuan guru, segenap tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, khusus guru kita Sahibul Bait Kiai Haji Syahid Joban beserta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah urusan dunia beliau. Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Allah perkuat langkah kaki beliau dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga guru-guru kita yang lain, Al-Habib Hanif bin Abdul Hamad Al-Attas, Al-Habib Mahdi bin Hamzah Segaf, kemudian Al-Ustaz Kiai Haji Awid Masyhuri, Al-Habib Idrus Al-Habsyi, beserta alim ulama yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedemana pada malam hari ini, tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, malam ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya inayah, tempat turunnya barakah. Karena di tempat ini lidah kita basah dengan bersalawat kepada makhluk paling mulia, makhluk paling agung, lautan kesempurnaan, lautan keindahan, sayyidul wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat adalah yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Manusia kelak di akhirat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah manusia yang di dunia dekat dengan majlis-majlis baginda Nabi besar Muhammad. Manusia-manusia yang kelak di akhirat dekat dengan Nabi Muhammad adalah manusia-manusia yang di dunia dekat dengan majlis-majlis ilmu, dekat dengan majlis-majlis zikir, dekat dengan majlis-majlis salawat. Orang-orang yang kelak di akhirat dekat dengan Nabi Muhammad di dunia, mereka dekat dengan para pewaris keilmuan Nabi, para ulama, para kiai, para habaib, dekat dengan para penerus perjuangan Nabi, dekat dengan para megang tongkat estafet perjuangan Nabi, dekat dengan para penyambung lidah Nabi Muhammad, dekat dengan para ulama yang memegang kepercayaan Nabi, yang dimana Nabi Muhammad mempercayakan kepada beliau-beliau, mempercayakan Islam, mempercayakan iman, mempercayakan Al-Quran, mempercayakan akidah, mempercayakan tauhid, mempercayakan syariat, agar disebarkan agar seluruh umat Islam. Nah, kedekatan kita dengan beliau-beliau itu juga akan menyebabkan kelak di akhirat kita akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir, kita duduk di majelis-majelis maulid, kita hadir, kita duduk di majelis-majelis salawat. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa maqasid kita, tujuan-tujuan kita untuk duduk di majelis-majelis seperti ini, kalau bukan menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, uswah kita, tuah kita, teladan kita, pedoman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara, engkau tidak akan pernah bisa mengidolakan Nabi Muhammad kalau engkau tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Engkau tidak bisa cinta kepada Nabi Muhammad kalau engkau tidak mengenal siapa Nabi Muhammad. Engkau tidak akan mengenal siapa Nabi Muhammad kalau engkau tidak pernah mencari kisah-kisah Nabi Muhammad, sirah Nabi, tarikhnya Nabi Muhammad, tidak pernah pelajari tentang kisah Nabi Muhammad, bagaimana keilmuan Nabi, abadnya Nabi, akhlaknya Nabi, waraknya Nabi, nasabnya Nabi yang mulia,
garis keturunannya Muhammad SAW yang mulia, yang agung. Terus ke atas, adabnya Nabi, wara'uh, khasyah, zuhud, syukurnya Nabi Muhammad, qanaahnya Nabi Muhammad, ikhtiyatnya Nabi Muhammad. Bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada para janda. Bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan makan, Nabi Muhammad beri makan. Orang-orang yang membutuhkan minum, orang-orang dan Nabi Muhammad memberikan minum. Nabi Muhammad memberikan perlindungan kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi. Bagaimana adab Nabi Muhammad kepada para tetangga-tetangga, akhlak Nabi Muhammad kepada tetangga, di dalam bermasyarakat, di dalam bersosial, di dalam berumah tangga. Nah, jadikan Nabi Muhammad satu-satunya idola kalian di dalam segala urusan-urusan kalian. Ketika kalian menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia idola kalian, maka kalian akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Karena tidak ada idola yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Tidak ada teladan yang lebih baik, tidak ada pedoman yang lebih agung selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kecintaannya begitu luar biasa kepada kita sebagai umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita sebagai umat, kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, kita mendapatkan keagungan-keagungan yang tidak didapatkan oleh umat-umat, bahkan nabi-nabi dan rasul terdahulu. Kenapa? Karena kita mendapatkan kemuliaan ini karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara jildal haqira balan bisagafi lama ansara jildal mushafi. Hei, pernahkah kau lihat, tidak pernahkah kalian mendengar, tidak pernahkah kalian tahu kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit-kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit-kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Contoh, saya punya kulit kambing, ini kulit saya potong dua, yang setengah saya bikin dompet. Saya tanya, jawab, boleh nggak saya taruh di bawah? Boleh nggak? Kurang keras. Boleh nggak? Boleh nggak saya bakar? Saya buang ke tempat sampah, taruh di belakang. Nah, kulit yang satu lagi ini sama, kulit yang satu di belah dua aja. Yang satu lagi saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Boleh taruh bawah? Boleh. Menyentuhnya boleh nggak pakai wudhu? Boleh, harus pakai wudhu. Taruh di tempat yang tinggi, megangnya pakai akhlak, megangnya pakai sopan, santun. Kenapa? Padahal sama-sama kulit. Karena yang satu menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Sehingga kulit itu menjadi mulia. Nah, kita ini ibarat kulit, Nabi Muhammad adalah Al-Qurannya, sehingga kita menjadi mulia karena kita telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu pikir Purwakarta bersolawat terus masyarakat Purwakarta yang Nabi Muhammad butuh sama solawatnya kita. Enggak, kita yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak butuh kita memuliakan maulidnya, enggak, kita yang butuh memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Di tempat seperti ini tempat saudara-saudara kita duduk di menyambung tali silaturahmi, bernilai ibadah. Kita duduk di sini memperukhuwah, kita mempererat ukhuwah Islamiyah, turun rahmat. Di sini kita bernilai ibadah. Kita duduk di sini membaca maulid Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, zikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu adalah ibadah. Kita duduk di sini mengingat orang-orang soleh, dikisahkan kisah-kisah orang soleh, zikrul syahid kafarah, mengingat orang-orang soleh, kafarah, tebusan dosa-dosa kita. Kita duduk di sini berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama orang-orang soleh. Dalam Rasul, man jalasa aliman faka'anna sani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, siapa orang yang duduk berkumpul bersama ulama di dunia, maka seakan-akan dia duduk denganku di dunia. Siapa orang yang duduk denganku di dunia, kalau ada akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Engkau di dunia duduk bersama ulama, di akhirat
tidak usah bingung. Nabi Muhammad akan mendudukkan engkau tepat di tengah-tengah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di majelis-majelis seperti pada malam hari ini, kita nanti makan bersama-sama. Kita makan bersama-sama. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Salah satunya Nabi Ibrahim tidak pernah akan sendiri. Nabi Ibrahim kalau makan itu pasti sama-sama. Sampai beliau kalau sendiri, beliau rela jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk cari makan untuk teman, cari makan bareng, karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di majelis yang mulia ini kita menyebarkan salam, afsus salam, memberi makan, wa'imut ta'am, wasilul arham, kita menyambung tali silaturahmi, memberi makan, kita saling menyelam. Ini semua mendapatkan manfaat. Kita duduk di sini menuntut ilmu Allah, kita duduk di sini bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, Nabi Muhammad mengenal umatnya lebih daripada seorang ibu mengenal putra-putrinya. Akan tetapi pengenalan Nabi Muhammad atas umatnya ini yang lebih daripada pengenalan ibu kepada putra-putrinya adalah pengenalan Muhammad kepada umat yang paling banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Sebanyak apa salawat kepada Nabi, maka sedekat itu dan setahu itu Nabi Muhammad kepada engkau kelak di akhirat. Saudara-saudara sekalian, apa capek kita bersolawat? Apakah capek solawat kepada Nabi? Tidak. Bersolawat kepada Nabi Muhammad tidak capek. Lebih capek kau kerja, lebih capek kau duduk di atas kursimu, lebih capek kau. Maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan biar lidahmu kering daripada bersolawat. Bapak-bapak, ibu-ibu, salawat ini amal yang biasa, amal ibadah yang beda daripada amal-amal yang lain. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Innallaha sesungguhnya Allah, Innallaha sesungguhnya Allah, bada'a nafsih, Allah memulai ayat tersebut, ya, Allah memulai ayat itu, Allah mulai perintah itu binafsih, dengan dirinya sendiri. Innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya. Bada binafsi, coba kau tidak pakai inna, sesungguhnya Allah. Udah gitu Allah memulai ayat tersebut dengan diri sendiri, yakni Allah sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikat. Jadi Allah memerintahkan diri. Allah ketika memerintahkan sholat, apakah Allah sholat? Allah memerintahkan puasa, Allah puasa. Allah perintahkan haji, Allah haji. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, ketika Allah perintahkan sholawat, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu. Sebab kenapa? Allah lebih dulu. Kalian sholawat, Allah udah lebih dulu bersholawat. Zat yang pertama kali bersholawat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi. Sebelum kalian duduk di sini memuliakan lahirnya Nabi, memuliakan mauludnya Nabi, Allah sudah lebih dulu memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Allah sudah lebih dulu. Lihat bagaimana wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal. وسمي عام ولادة عام الفيل أنا ملك الحبشة جعل المكة لهدم الكعبة. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Wasumi عام ولادة عام الفيل, dinamakan tahun kelahiran beliau tahun gajah. Li ana malik al-Habasy ila al-Makkah lihadm al-Ka'bah, karena Raja Habasyah datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'atallahu al-jaysh, Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Kenapa di kelahiran Nabi? Apakah sebelum Nabi Muhammad lahir? Sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Raja Habasyah datang, mustahil Allah hancurkan? Tidak mustahil Allah hancurkan. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi? Takriman, tasyrifan, ta'liman, untuk memuliakan, mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Api Majusi selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi. Sumur-sumur yang tidak yang kering semua memancarkan air di hari kelahiran Nabi. Daun-daun yang semua bertumbuh, daunnya tumbuh, buahnya di hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa itu semua Allah lakukan di hari kelahiran Nabi? Untuk memuliakan, mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau intisari
Ya, maulid itu adalah memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi. Maka Allah yang telah pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, didik masyarakat kita, biasakan masyarakat kita dengan basah lidah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu, orang-orang yang bersalawat, orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak membiarkan. Nabi Muhammad akan memperhatikan orang-orang yang bersalawat tersebut. Satu contoh, di Mesir ibu-ibu, di Mesir ada satu artis perempuan. Ini artis perempuan suka pakai baju yang suka pakai baju urut kebuka-buka. Satu waktu ini artis diminta untuk memainkan peran film Rabi'atul Adawiyah. Dia memainkan film Rabi'atul Adawiyah, dia pakai jilbab, dia baca sholawat, padahal cuma pura-pura, pura-pura ibadah, pura-pura aja buat syuting. Setelah beberapa lama, tiba-tiba ini perempuan datang ke Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, beliau seorang mufti itu, datang dan berkata, wahai Syekh, aku bermimpi berjumpa Rasulullah SAW, tolong tuntunlah aku untuk bertobat. Padahal sholawatnya cuma pura, tapi diperhatikan oleh baginda Nabi besar Muhammad.